Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Dhaifur Ali Wafa Sumeneb. Qala Allah Ta'ala wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza qila dan apabila dikatakan lahum kepada mereka yaitu al-munafiqun. Aminu, berimanlah kalian, percayalah kalian pada Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya, qila lahum, dikatakan kepada mereka, min qibalil mu'minina, dari arah orang-orang beriman, bitariqil amri, dengan jalan al-amru bil ma'ruf, dengan jalan amar ma'ruf, aqibanahihim anil mungkari, diiringi atau beriringan dengan larangan mereka dari kemungkaran, itmaman lin nushi atau lin nasuhi, sebagai bentuk penyempurnaan pada nasihat. Nah, nasihat yang dikatakan kepada mereka kan sebelumnya wa idza qila lahum la tufsidu. La tufsidu kan janganlah merusak, ini masuk kategori nahi mungkar. Nah, sekarang disempurnakan dengan amar ma'rufnya. Apa itu amar ma'rufnya? Yaitu mereka disuruh beriman. Disuruh beriman kepada Allah. Kama amanan nasu, seperti halnya telah beriman orang-orang itu loh. Nah, siapa sih orang-orang itu? Allah mulil ahdi, lam di sini itu menunjukkan ahad, perjanjian. Ai kama amana rasulu, maksudnya sebagaimana telah berimannya Rasul Nabi Muhammad, waman ma'ahu, dan orang-orang yang beserta Nabi, wahum, yaitu maksudnya man ma'ahu itu nasun ma'hudun, orang-orang yang telah dijanji, orang-orang yang telah terikat perjanjian. Wakila, dan dikatakan, ada yang menyatakan tafsir dari An-Nas ini tidak seperti ini, tapi Abdullah bin Salam wa ashabuhu, yaitu Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya, min mu'mini ahlil kitabi, yaitu termasuk dari golongan orang-orang yang beriman dari sebelumnya, mereka adalah alul kitab. Ya, jadi Abdullah bin Salam ini terkenal sebelumnya kan jago sekali untuk membaca, memahami kitab yang telah turun sebelumnya, Taurat Injil ya di sini ya. Nah, yang mana mereka tahu kemudian kebenaran Islam lewat petunjuk di dalam kitabnya ini, termasuk adanya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad, kemudian ciri-cirinya bagaimana, kemudian agama yang paling terakhir itu menyempurnakan dan seterusnya. Nah, kemudian mereka beriman. Ini penafsiran yang kedua seperti ini ya. Qalu, orang-orang yang munafik itu berkata, anu minu, apakah kami beriman? Al istifhamu lil ingkari. Lafat istifham di sini itu adalah konteksnya sebagai pengingkaran. Nah, kita tahu ya, a itu kan huruf istifham, huruf pertanyaan, apakah, sama dengan hal ya. Nah, kata-kata apakah kami beriman ini bukan dalam konteks asli bertanya, tapi dalam konteks lil ingkar, untuk mengingkari. Apakah kami beriman? Nah, ini pertanyaan yang kayak nantang. Kama amana sufaha'u, seperti halnya telah berimannya orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang munafik itu bertanya dalam konteks pengingkaran, apakah kami beriman seperti halnya telah berimannya orang-orang yang bodoh. Wa in nama safahuhum, sesungguhnya mereka itu orang munafik menganggap orang-orang beriman sebelumnya itu dengan kondisi bodoh, li'tiqadihim, sebab keyakinan mereka, fasadi ra'yihim, juga rusaknya pendapat mereka, au litahqiri sya'nihim, atau karena mereka itu mengolok-olok menghina keadaan
orang-orang yang beriman itu. Fa inna aktsarul mu'minina karena sesungguhnya mayoritas orang beriman pada waktu itu ya, di awal-awal periode Makkah hingga Madinah, itu kan mayoritas adalah kanu fuqaraa, itu mereka dalam keadaan fakir. Mayoritas orang Islam di awal-awal dakwah itu kan fakir. Wa minhum dan termasuk dari fuqara, mawalin itu adalah bahkan kaum yang rendah yaitu kaum bekas-bekas budak. Kabilalin wa Suhaibin dan, seperti halnya Bilal dan Suhaib. Bilal, Suhaib ini kan mantan budak yang dimerdekakan. Nah, orang-orang munafik ini menghina mereka. Wahum qalu dzalika. Nah, sementara orang munafik itu berkata seperti itu, anu minu kama amana sufaha itu, fima bainahum di dalam internal mereka sendiri. La bihadratil muslimina, tidak di depan atau di hadapan orang-orang yang Islam beneran. Tidak di depan Nabi, tidak di depan sahabat-sahabat yang setia itu, tidak. Tapi di kalangan internal mereka sendiri. Li'annal fardu annahum muslimun dhahiran wa mukhalituna lil muslimin. Karena sesungguhnya yang pasti atau yang wajib, yang faktual bagi mereka annahum muslimuna, kelihatannya. Nah, yang harus diperlihatkan sesungguhnya mereka adalah orang-orang Islam, dhahiron dalam konteks kelihatan fisiknya, secara kegiatannya, yang kelihatan tampak matanya seperti itu. Mereka adalah orang Islam. Wa mukhalituna lil muslimin dan mereka juga berkumpul bercengkrama, berinteraksi dengan orang-orang yang Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, raddan alaihim sebagai bentuk counter atas mereka, menangkal pendapat mereka itu, ala innahum humus sufaha'u. Sekali-kali tidak. Nah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh itu. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu. Bentuk seperti ini hampir sama bentuknya dengan sebelumnya yaitu ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Bedanya di belakangnya kalau ini adalah la ya'lamun, sebelumnya di la yash'urun. Nah, perbedaan ini kemudian dibahas dalam tafsir selanjutnya ini. Nah, annahum sufaha, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Jadi mereka itu bodoh tapi nggak ngerti kalau bahwa sebenarnya mereka itu benar-benar bodoh, orang-orang munafik ini. Nah, ubira huna binafyil ilmi diibaratkan atau diistilahkan di sini orang munafik itu binafyil ilmi dengan ketiadaan ilmu. Wasumma binafyi syu'uri dan kemudian dengan ketiadaan syu'ur, rasa, perasaan atau dikatakan juga insting, tidak punya rasa di dalam hati. Di annal musbat lahum hunakal ifsadu. Karena sesungguhnya yang tetap bagi mereka di sana adalah merusaknya itu, proses atau kegiatan merusak itu sudah terlanjur melekat pada mereka. Wa huwa mimma yudraku bi adna ta'ammulin. Dan itu masuk kategori atau hal yang bisa disadari, ditemui dengan perenungan yang paling rendah, yang paling sederhana. Likaunihi minal mahsusat, karena statusnya itu, keberadaannya termasuk dari hal-hal yang indrawi, bisa dibuktikan oleh indera. Semua indera ya, yang 5 itu bisa membuktikannya. Nah, allati la tahtaju ila fikrin kabirin, yang mana tidak butuh pada pemikiran yang besar, tidak butuh mikir panjang, nggak butuh mikir yang rumit. Fanufiya anhum ma yutraku bil hawasi wa huwa asy'ur alladhi qad sabata lil bahaimi fadlan 'anil bashari. Nah, nah, dinafikanlah dari mereka apa yang bisa disadari dari indera-indera itu, yaitu apa? Perasaan. Yang mana asy'ur ini
telah ada tetap pada semua macam hewan, binatang. Nah, jadi perasaan, apalagi instingnya, ini kan dipunyai oleh semua hewan, semua makhluk hidup yang kategorinya bahaim, termasuk manusia. Fadlan 'alil basyari, sebagai kelebihan dari manusia, mubalaghatan fi tajhilihim, sebagai bentuk berlebih-lebihan atau melebih-lebihkan pada kondisi bodohnya mereka, atau kondisi mereka membodohkan, yang lain itu, wal musbat huna as-safhu. Nah, sementara yang di sini yang tetap adalah as-safhu, bentuk kebodohan itu. Kalau yang tadi asy'ur kan tadi yang tetap adalah al-ifsad. Kalau, tajhil tadi, sufaha tadi, nah yang tetap adalah kebodohan. Wal masdaru bihi wal amru bil imani. Sementara sumber dari ini adalah perintah beriman. Wa dzalika mimma yahtaju ila im'anin fikrin. Yang mana itu butuh pada pemikiran yang lebih rumit atau pemikiran yang mantap, wa nadharin tamin, dan juga eee, pandangan yang sempurna, walam yaqa' minhum al-ma'muru bihi, dan tidak ada atau tidak berada, tidak terjadi, pada mereka, atau tidak, eee, tidak tumibo atau tidak jatuh dari mereka itu hal-hal yang telah diperintahkan. Apa itu? Wahwal iman, yaitu maksudnya adalah iman. Fanasaba dzikru nafyil ilmi anhum. Maka kemudian dihubungkanlah, dinasabkanlah, dinisbatkanlah, penyebutan ketiadaan ilmu dari mereka. Nah, keterangannya bagaimana? Hal yang sederhana, yang mana semua hewan punya, kan perasaannya. Perasaan itu kan indrawi, rasa, menyadari, merasakan, itu kan hal-hal yang indrawi, karena setiap manusia bahkan hewan punya insting. Nah, dalam konteks yang sederhana aja ini, mereka telah merusak itu. Eee, ya artinya apa? Perasaan mereka itu dihilangkan. Mereka nggak lagi merasakan kalau mereka itu, sedang dalam kondisi al-mufsidun, orang-orang yang merusak. Nah, padahal jelas-jelas mestinya mereka itu sadar, tetapi nyatanya mereka nggak sadar. Nah, kalau konteks sederhana yang bisa diindra, oleh indera yang mereka punya ini aja mereka nggak bisa, apalagi konteksnya adalah beriman. Yang mana beriman itu butuh pemikiran yang panjang, pemikiran yang mantap, pandangan yang sempurna, baru bisa beriman misalkan. Nah, itu mereka malah nggak bisa lagi, menggunakan otaknya, menggunakan pikirannya. Nah, sehingga apa? Mereka tidak hanya tidak punya rasa, tapi juga tidak punya ilmu, tidak tahu apa-apa. Nah, maka komplit. Hewan saja yang punya insting, punya rasa, berarti lebih baik daripada mereka yang sudah nggak punya. Terlebih lagi, manusia yang lain juga lebih baik karena punya otak, bisa dibuat berpikir daripada orang-orang yang munafik itu, yang mana mereka, bodoh tetapi tidak merasa bodoh, bodoh tapi tidak, menyadari kebodohan mereka. Penjelasan di sini maksudnya seperti itu. Wallahu alam bisawab.